Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la tamna'anna khaira ma indaka bisyarri ma indana. Allahumma ja'al ma naqumu bihil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala yang telah menghantarkan kita hingga akhir perjumpaan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bahkan hingga akhir detik ini, di mana Allah tabaraka wa taala pertemukan kita dengan Ramadan di atas Islam, di atas iman, di atas istiqomah dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Bila kita perhatikan dan renungkan bersama, baru kemarin kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tak terasa tinggal beberapa hari ke depan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, 2 atau 3 hari lagi. Baru beberapa bulan yang lalu kita menulis dalam status-status WhatsApp kita atau status-status Facebook kita, Ramadan 100 hari lagi akan datang, Ramadan 60 hari lagi akan datang, Ramadan sebulan lagi akan datang, Ramadan sepekan lagi akan tiba. Dan ternyata Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bahkan Ramadan itu akan pergi meninggalkan kita. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Bagaimana kondisi kita di dalam bulan Ramadan? Mana ucapan kita bahwasanya tak terasa Ramadan sekian hari lagi akan datang? Mana tulisan-tulisan di status kita bahwasanya Masya Allah Ramadan tinggal menghitung hari lagi akan kedatangannya. Sekarang Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apa yang telah kita perjuangkan dan korbankan di dalam bulan suci Ramadan ini? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang dapat kita lakukan di akhir penghujung perjumpaan kita dengan bulan Ramadan selain daripada kita merenungi sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah." Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla an yughfarlah." Yang makna dari kedua hadis ini adalah sungguh betapa amat sangat celaka lagi merugi seorang hamba. Betapa amat sangat celaka dan merugi seorang hamba, dia sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya dalam keadaan dia belum mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, mengkabarkan kepada kita tentang seorang hamba yang amat sangat celaka lagi merugi, yaitu dia orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan di atas Islam, di atas iman, di atas ketaatan. Kemudian tatkala Ramadan itu pergi meninggalkannya, berpisah darinya, namun dia belum mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Yang menjadi bahan renungan dan muhasabah adalah jangan-jangan yang disebutkan betapa amat sangat celaka lagi merugi seorang hamba itu ternyata adalah diri kita. Kita sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ternyata kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Kita sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, namun kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah tabaraka wa taala. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan. Padahal Ramadan siang dan malamnya ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Namun betapa amat sangat merugi seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Semua nikmat ini Allah berikan kepadanya,
namun dia tidak mendapatkan satupun dari kemuliaan itu dari bulan Ramadan. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, tak tersisa kecuali hanya beberapa hari saja, tak tersisa kecuali hanya beberapa jam saja dari bulan Ramadan. Di Sabtu nanti sudah sidang itsbat penentuan apakah Syawal jatuh di hari Ahad atau Syawal jatuh di hari Seninnya. Sehingga tak tersisa dari kita kecuali hanya waktu yang sedikit saja. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, kalau di antara kita telah menyanyiakan di awal-awal Ramadan dengan menelantarkan hari-hari bulan Ramadan, maka kita tak memiliki waktu banyak kecuali hanya 2 atau 3 hari ke depan. Maka maksimalkan dengan ketatan. Di antara cara agar kita bisa menutup perjumpaan dengan bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah, di antara cara agar kemudian kita bisa berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang amat sangat baik adalah seorang hamba yang pertama yang harus dilakukan adalah beristighfar pada Allah tabaraka wa taala. Sehingga di akhir, di ujung bulan Ramadan ini, maka hendaknya setiap dari kita berupaya memperjuangkan bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan maghfirah Allah di sisa Ramadan yang tersisa ini. Dan di antara cara untuk meraih ampunan Allah adalah dengan cara beristighfar, memperbanyak istighfar di sisa Ramadan yang ada, baik siangnya ataupun malamnya. Di samping yang namanya istighfar dapat menambal, menutupi kekurangan-kekurangan kita di awal-awal Ramadan, istighfar dapat menjadikan kita untuk kemudian dapat menutup perjumpaan dengan bulan Ramadan ini dengan penutupan yang sangat indah. Kalau kita perhatikan ibadah sholat yang kita kerjakan, di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwasanya ketika selesai sholat yang diucapkan pertama kali adalah istighfar. Di dalam riwayat Muslim disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW kalau selesai sholat istighfar talatan, beristighfar 3 kali. Dan juga diantara bimbingan dan contoh teladan dari Nabi SAW juga adalah ketika Nabi SAW keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, maka doa bacaan yang diucapkannya adalah ucapan salah satu bentuk istighfar, yaitu ghufranaka. Ghufranaka artinya ampunanmu ya Allah. Ya Allah, aku meminta ampunanmu ya Allah. Kemudian para ulama menyebutkan apa rahasia kenapa selesai sholat Nabi SAW beristighfar. Kenapa tidak bertahlil saja? Kenapa tidak bersyahadat saja? Kenapa tidak bertahmid saja? Kenapa tidak bertasbih saja? Namun kenapa Nabi SAW memberikan teladan kepada kita selesai sholat istighfar? Maka para ulama menyebutkan di antara rahasianya adalah karena sholat yang kita lakukan penuh dengan kekurangan. Tidak khusyuk, kurang sempurna gerakannya, kurang sempurna bacaannya, pikirannya melanglang buana kemana-mana dan lain sebagainya. Sehingga tidaklah kita mendapatkan pahala dari sholat kecuali sedikit sekali. Sehingga di antara amalan yang dapat menambal, menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat kita adalah istighfar. Dan ini diantara rahasia kenapa Nabi beristighfar setelah sholat, bukan membaca bacaan yang lain. Dan juga kenapa Nabi SAW memberikan teladan kepada kita ketika keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, kemudian Nabi beristighfar dengan redaksi ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Dan diantara rahasianya pula dan diantara hikmahnya pula adalah para ulama menyebutkan bahwa ketika kita berada di dalam kamar mandi, kita lalai dari mengingat Allah. Jangankan lalai, berzikir saja tidak boleh, haram hukumnya di dalam kamar mandi kemudian kita berzikir subhanallah, la ilaha illallah, tidak boleh. Sehingga di dalam kamar mandi adalah saat di mana kita lalai mengingat Allah, di mana kita tidak boleh untuk kemudian berzikir kepada Allah dengan lisan kita. Sehingga tatkala kita keluar dari kamar mandi untuk menutupi itu semua, kita dianjurkan, diberikan contoh oleh Nabi SAW untuk beristighfar dengan redaksi ghufranaka. Sehingga ini pula lah yang menjadi hal yang harus kemudian kita lakukan di sisa Ramadan yang ada. Karena kita telah banyak menyanyiakan di awal-awal Ramadan, karena kita telah banyak menelantarkan awal-awal Ramadan dengan berbagai amalan-amalan yang kemudian bukan perkara-perkara ketatan. Sehingga cara untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan memperbanyak istighfar.
dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Tak tersisa kecuali hanya sedikit saja, perbanyak istighfar, perbanyak meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah salah satu rahasia di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku mendapati Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku utarakan di dalam malam tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kalimat ini pun merupakan bentuk di antara bentuk redaksi istighfar yang lain. Karena kita meminta ampunan kepada Allah, karena kita meminta maaf kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memperbanyak doa ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan para ulama pun mereka menganjurkan untuk memperbanyak doa ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau adalah zat pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan kesalahan hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku ya Allah. Kita meminta maaf kepada Allah, kita meminta ampunan Allah, kita meminta agar Allah tabaraka wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Istighfar. Sehingga hendaknya setiap dari kita di sisa Ramadan yang ada memperbanyak istighfar. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa taala, seorang tabi'in di antara murid besar dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri suatu hari didatangi oleh seorang lelaki. Datang seorang lelaki kepada Imamul Hasanul Basri, kemudian mengadukan dan mengeluhkan tentang kekeringan yang melanda desanya. Ada seorang lelaki yang entah dari mana datangnya, jauh wilayahnya, kemudian datang mengadukan kepada Imamul Hasanul Basri, mengeluhkan kepada Imamul Hasanul Basri tentang kekeringan, paceklik, kemarau yang menimpa desanya. Maka Imamul Hasanul Basri pun berkata kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian orang ini pun pergi. Lalu kemudian datang orang yang lain lagi mengeluhkan dan mengadukan kepada Imamul Hasanul Basri al-faqra, kemiskinan, kefakiran, kemelaratan hidup yang dialaminya. Kemudian Imamul Hasanul Basri pun berkata kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian datang orang lain lagi, dia pun mengadukan kepada Imamul Hasanul Basri bahwasanya dia belum dikaruniai seorang anak pun oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian orang ini pun meminta kepada Imamul Hasanul Basri agar kiranya Imamul Hasanul Basri berdoa kepada Allah untuknya, an yarzuqani waladan, agar kiranya Allah tabaraka wa taala memberikannya seorang anak. Maka apa yang dikatakan oleh Imamul Hasanul Basri? Imamul Hasanul Basri berkata, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Datang orang yang lain lagi, dia mengeluhkan tentang kebunnya. Dia punya kebun, tanaman-tanamannya layu, tanaman-tanamannya kekeringan, sungai-sungai di kebunnya kemudian pun ikut kering. Dia mengadukan kepada Imamul Hasanul Basri tentang problema hidupnya yang seperti itu. Lalu kemudian Imamul Hasanul Basri berkata, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian salah seorang muridnya yang menemani Imamul Hasanul Basri berkata kepada Imam Hasanul Basri, kenapa jawabannya istighfar semua? Datang orang ini punya masalah ini, diperintahkan disuruh untuk istighfar. Datang yang lain lagi masalahnya beda lagi, diperintahkan untuk istighfar. Datang yang lain lagi untuk istighfar. Datang yang lain lagi istighfar. Kemudian Imamul Hasanul Basri mengatakan bahwasanya aku tidak mengatakan ini dari pendapatku sendiri. Aku tidak menjawab itu sesuai dengan pikiranku sendiri, pendapatku sendiri, tidak. Innallaha ta'ala yaqulu fi surati Nuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepadamu hujan yang lebat.
Jawaban bagi orang-orang yang daerahnya kekeringan, kemarau yang tadi mengeluhkan kepada Imamul Hasanul Basri. Apa jawabannya? Istighfar. Bagaimana untuk kemudian jalan keluarnya? Istighfar. Dengan istighfar Allah akan memberikan hujan yang lebat kepadanya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dengan beristighfar maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepadamu banyak harta dan anak keturunan. Jawaban bagi orang-orang yang datang kepada Imamul Hasanul Basri kemudian mengeluhkan tentang kefakiran, kemiskinan hidup yang dialaminya. Dan pula jawaban bagi orang-orang yang belum dikaruniai anak yang kemudian mengeluhkannya kepada Imamul Hasanul Basri, istighfar. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, kata Allah. Dan Allah tabaraka wa taala akan memberikanmu kebun-kebun yang indah, yang rindang. Dan juga Allah tabaraka wa taala akan memberikanmu sungai-sungai di dalamnya. Jawaban bagi orang yang terakhir yang mengeluh kepada Imamul Hasanul Basri, mengadukan tentang kebunnya yang layu pohonnya, yang kering kerontang pohonnya, yang kemudian pun sungai-sungai di dalamnya pun kering. Sehingga kunci pembuka kebaikan adalah istighfar. Kunci segala kebaikan adalah istighfar. Sebagaimana kunci segala keburukan adalah dosa. Segala keburukan, kejelekan, sesuatu yang tidak kita sukai yang menimpa kita, kunci utamanya adalah dosa. Kalau kita ingin diangkat itu semua, maka kunci dari segala kebaikan adalah istighfar. Sehingga kalau ada datang kepada kita, misalkan seseorang kemudian minta amalan kepada kita, ini dagangan sedang seret, sedang sulit, perekonomian sedang tidak stabil, kira-kira ada amalan apa ya? Istighfar. Istighfar. Karena Allah tabaraka wa taala yang berjanji wa yumditkum bi amwalin, kata Allah, Allah akan memberikan harta yang banyak. Istighfar. Kalau ada yang datang kepada kita lagi kemudian mengeluhkan bahwasanya dirinya belum dikaruniai anak, maka jawaban dari firman Allah ini rumusnya adalah istighfar. Istighfar. Kalau ada problema-problema yang lain kemudian menimpa kepada kita, maka kunci agar kemudian terangkat setiap problema itu adalah istighfar. Sehingga istighfar ini tidak main-main. Karena memang istighfar ini kunci segala kebaikan. Maka terkhusus pula di akhir-akhir Ramadan, kita ingin agar kekurangan-kekurangan di awal perjumpaan dengan bulan Ramadan Allah tutupi. Maka cara menutupinya adalah dengan istighfar. Kita pun ingin memaksimalkan sisa Ramadan yang ada yang sedikit ini. Maka di antara cara yang paling utama untuk memaksimalkannya adalah dengan istighfar. Di samping kita memperbanyak amal di sisa Ramadan yang ada ini. Syekhwani fiddin azakumullah, Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala berkata, akthiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian untuk beristighfar, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, perbanyak istighfar, fi mawaidikum, dan di meja makan kalian, perbanyak istighfar, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, perbanyak untuk beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Li'annahum matadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu ampunan Allah diturunkan di mana. Karena kalian tidak tahu ampunan Allah diturunkan kapan dan di mana. Kita tidak tahu dengan istighfar yang mana dan di mana Allah memberikan ampunannya. Kita tidak tahu dengan istighfar yang mana dan di mana Allah akan merahmati kita. Kita tidak tahu dengan istighfar yang mana dan di mana Allah tabaraka wa taala meridhoi kita. Sehingga di sisa Ramadan yang ada ini perbanyak untuk beristighfar. Dan yang namanya istighfar bukan hanya sekedar ucapan di lisan astagfirullah saja, atau Allahumma gfirli saja, atau ghufranaka ya Rabbi saja, tidak. Namun ketika kita mengucapkannya, kita harus menghadirkan makna dari istighfar itu apa. Sehingga tatkala kita meminta kepada Allah ampunan itu maksudnya apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya namanya istighfar itu maknanya adalah talabul maghfirah. Yang namanya istighfar itu maknanya adalah talabul maghfirah. Kita meminta maghfirah kepada Allah. Kita mohon maghfirah dari Allah tabaraka wa taala. Lalu maghfirah sendiri itu apa? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya maghfirah itu adalah wiqayatus syarri dzunub ma'asatriha.
Yang namanya maghfirah yang kita minta dalam istighfar yang kita ucapkan, astaghfirullahal azim. Ya Allah, aku minta kepadamu maghfirahmu ya Allah. Ya Allah, aku meminta maghfirah darimu ya Allah. Maghfirah itu apa? Wiqayatu syarridz dzunub. Penjagaan, perlindungan dari dampak buruk dosa. Penjagaan dan perlindungan dari efek buruk kejelekan dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita meminta kepada Allah astaghfirullahalazim, maknanya kita meminta perlindungan Allah. Kita meminta agar Allah menjaga kita, melindungi kita. Menjaga dan melindungi dari apa? Dari dampak buruk dosa yang telah kita lakukan, dari kejelekan dosa yang telah kita perbuat. Karena perlu untuk kita pahami dan sadari bahwasanya setiap dosa yang pernah kita lakukan itu akan ada efek buruknya kepada kita dan akan kembali kepada kita cepat atau lambat. Dosa yang pernah kita lakukan akan kembali kepada kita. Setiap dosa yang kita lakukan baik kecil maupun besar akan kembali dampaknya, efeknya, bahayanya kepada kita, menimpa kita. Oleh karenanya Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah tabaraka taala berkata, inni in asaitullaha fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati wahli. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka aku mengetahui dampak buruk dosa itu pada tungganganku, pada sikap buruknya istriku, dan juga pada jeleknya sikap keluargaku, orang-orang yang ada di sekelilingku. Sehingga yang namanya dosa akan memberikan dampak keburukan untuk diri kita. Setiap dosa yang pernah kita perbuat, kejelekannya akan kembali kepada kita. Akan ada bahaya dari dosa itu menimpa kita. Setiap dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada yang dapat melindungi dan menjaga kita kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Sehingga ikhwan fiddin azakumullah, tak peduli apakah kita saat ini adalah orang yang taat kepada Allah ataukah tidak. Tak peduli apakah saat ini kita adalah orang yang ahli zikir ataukah tidak. Tak peduli apakah saat ini kita adalah ahli ta'lim ataukah tidak. Tak peduli apakah saat ini kita adalah ahli infak dan sedekah atau tidak. Yang jelas semua dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu, dampak buruknya, efek buruknya, kejelekannya, bahayanya akan kembali kepada kita. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Sekalipun jadi ahli tahajud nih, tapi dosa telah kita lakukan dahulu di masa lalu dengan dosa yang sangat banyak. Dan semua itu pasti akan kembali menimpa kita, cepat atau lambat. Sebagaimana Imam Al-Fudail bin Iyad katakan, ketika Imam Al-Fudail bin Iyad mendapati sikap buruk dari tunggangannya, ketika didapati sikap buruk dari istrinya, ketika didapati sikap buruk dari anaknya atau orang-orang di sekelilingnya, maka Imam mengatakan ini akibat dari dosa. Karena dosa. Hanya saja memang kita orang yang terlalu kegeeran. Hanya saja memang kita ini manusia yang tidak tahu diuntung, tidak tahu diri. Ketika diuji, ketika Allah tabaraka wa taala memberikan cobaan dan musibah kepada kita, kita merasa bahwasanya demikianlah ujian yang menimpa kekasih-kasih Allah. Kita merasa bahwasanya demikianlah ujian dan cobaan yang menimpa orang-orang yang bertakwa. Benarnya ujian itu akibat dari dosa kita di masa lalu yang belum kita istighfari. Tak jarang kemudian kita merasakan sesuatu, Allah berikan sakit, Allah jadikan ekonomi kita morat-mat dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu akibat dari dosa kita semuanya. Namun kita merasa bahwasanya ini merupakan ujiannya orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan ujiannya para kekasih-kasih Allah. Para kekasih Allah diuji dengan ujian semacam ini. Kami diantaranya, saya salah satunya, subhanallah. Sehingga memang kita kurang menyadari akan hal tersebut. Sehingga perlu untuk kita ketahui bahwasanya segala sesuatu hal yang buruk yang menimpa kita itu akibat dari dosa. Segala hal yang tidak kita sukai menimpa kita itu sebenarnya akibat dari dosa kita di masa lalu. Sehingga dari sini pentingnya untuk beristighfar kepada Allah. Apa makna istighfar? Ketika kita menyadari bahwasanya dosa kita sudah terlanjur banyak dan bahaya dari dosa itu akan menimpa kita. Efek buruk dosa itu akan menimpa kita cepat atau lambat, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Kita meminta agar kiranya Allah tabaraka wa taala menjaga kita dari dampak buruk dosa tersebut.
Sehingga ini makna dari istighfar. Kita meminta kepada Allah perlindungan Allah. Kita meminta agar Allah menjaga kita dari setiap dampak buruk, efek buruk, kejelekan dosa yang pernah kita lakukan. Itu makna yang pertama dari istighfar kita. Kemudian yang kedua, ma'asatriha. Dan kita pun meminta kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala menutupi aib kita. Karena dosa itu merupakan aib. Kita ingin agar Allah tabaraka wa ta'ala menutupi aib kita. Maka kita beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dua makna ini harus dihadirkan tatkala kita beristighfar kepada Allah. Kita berharap penjagaan dan perlindungan Allah dari dampak keburukan dosa yang kita lakukan. Dan kita pun meminta kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala menutupi aib dosa kita, agar orang lain kemudian tidak mengetahui aib keburukan kita. Cukuplah, sudah terlalu, biarlah telah berlalu. Kita meminta kepada Allah ampunan dan kita pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang dapat menutupi aib keburukan kita kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala saja. Itu makna istighfar. Sehingga istighfar maknanya kita meminta penjagaan dan perlindungan dari Allah. Kita pun meminta agar aib kita Allah tutup. Kita pun meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Kita meminta kepada Allah agar Allah meridhoi kita. Kita meminta kepada Allah agar Allah merahmati kita. Kita meminta kepada Allah kelapangan dan juga jalan keluar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istighfar. Itu istighfar. Adapun doa yang Nabi SAW ajarkan Ummul Mukminin untuk memperbanyak dibaca pada malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu kita meminta kepada Allah al-afwa. Karena kita diajarkan untuk banyak meminta kepada Allah al-afwa. Fa'fu anni tuhibbul afwa. Engkau ya Rabb, engkau adalah zat yang suka memaafkan kesalahan hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Fa'fu anni, ya Allah, aku meminta al-afwu darimu ya Allah. Adapun al-afwa yang kita minta kepada Allah, maka maknanya adalah sama seperti makna maghfirah yang kita minta kepada Allah. Al-afwa yang kita minta kepada Allah maknanya sama seperti istighfar yang kita kemudian ucapkan dengan lisan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja ada tambahannya. Al-afwa yang kita minta kepada Allah ditambah kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kiranya Allah tabaraka wa ta'ala menghapus catatan keburukan yang ada pada catatan amalan kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan tercatat dalam catatan amal. Setiap keburukan dosa maksiat yang kita lakukan pun telah tercatat dalam catatan keburukan amal kita. Tatkala kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tatkala kita bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kita kalau kita memang bersungguh-sungguh. Namun tidak ada yang menjamin bahwa catatan keburukan itu Allah akan hapuskan ketika Allah tabaraka ta'ala mengampuni dosa kita. Sehingga dari sinilah kemudian diantara rahasia kita meminta al-afwa kepada Allah. Karena di samping kita meminta agar Allah melindungi kita, menjaga kita, menutupi aib kita, mengampuni dosa kita, meridhoi kita, merahmati kita, kita pun meminta kepada Allah agar kiranya Allah menghapus catatan keburukan yang ada dalam catatan keburukan kita. Karena setiap dari kita akan ditunjukkan catatan itu sekalipun kita telah bertaubat kepada Allah. Karena yang namanya catatan keburukan tetap akan ditunjukkan kepada kita. Dan kita tetap akan ditanya tentang catatan-catatan buruk itu sekalipun kita telah bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga momen perjumpaan dengan bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ini adalah momen yang sangat-sangat tepat untuk meminta kepada Allah menghapus catatan keburukan yang ada dalam catatan keburukan amal kita itu. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, perbanyak istighfar dengan beraneka ragam bentuknya. Perbanyak meminta ampun dengan beraneka ragam bentuk redaksi kalimatnya. Perbanyak untuk meminta al-afwa di malam hari. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam hari. Perbanyak meminta. Tatkala kita berdoa antara azan dan iqamah, baca doa tersebut. Tatkala kemudian kita berdoa di malam hari, baca doa tersebut. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga ini salah satu cara untuk bisa meraih ampunan Allah. Karena betapa amat sangat merugi dan celaka seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pun berpisah meninggalkannya, namun dia adalah seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan Allah.
Kemudian yang kedua, di antara cara untuk meraih ampunan Allah tabaraka wa taala adalah dengan cara berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Oleh karenanya perbanyak berdoa terutama di bulan Ramadan. Karena kita berdoa kepada Allah, berdoanya kita kepada Allah itu diantara sebab Allah mengampuni kita. Padahal yang kita minta dari doa kita adalah dunia. Padahal yang kita minta dari doa kita adalah kebaikan diri kita. Sekalipun yang kita minta adalah dunia, sekalipun yang kita minta adalah hanya sekedar kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga saja, tidak ada dalam doa kita meminta ampunan, anggaplah demikian. Cukuplah doa yang kita panjatkan itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Karena sebab-sebab ampunan banyak. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah berdoa hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah ini merupakan di antara sebab datangnya ampunan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbuna tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman, in ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala makana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa hanya kepadaku, berharap hanya kepadaku, ghafartu lak, aku pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Ala makana minka wala ubali, tak peduli seberapa banyak pun dosa yang engkau miliki, selagi engkau berdoa hanya kepadaku dan berharap hanya kepadaku. Sehingga berdoa dan berharap hanya kepada Allah ini merupakan di antara sebab datangnya ampunan Allah. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan, ya bena Adam lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu sampai menembus awan di langit, kemudian kau meminta ampun hanya kepadaku, kata Allah, ghafartu lak wala ubali, aku pasti akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kau miliki. Lihat di dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan 3, yang berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, maka ini semua dapat mendatangkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Sehingga di antara cara untuk meraih ampunan Allah, terutamanya pula di akhir-akhir Ramadan pula adalah memperbanyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, baik dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, tidak masalah, yang penting berdoa. Karena di sana ada tempat-tempat yang memang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Di sana ada tempat-tempat yang ingin mengangkat tangan silakan, tidak pun silakan. Ada di antara tempat, di antaranya ingin mengangkat tangan silakan, ingin tidak mengangkat tangan pun tidak masalah. Maksudnya 2 keadaan ini sama, tidak ada yang lebih utama. Di antaranya adalah berdoa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu kan adalah waktu mustajab berdoa. Saat itu bagaimana cara yang utama untuk berdoa? Apakah dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Saat itu tidak ada yang lebih utama. Ingin mengangkat tangan silakan, ingin tidak pun silakan, yang penting doa. Yang penting doa. Itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya doa antara azan dan iqamah tidak disyariatkan, maksudnya tidak diharuskan untuk mengangkat tangan. Maksudnya ingin mengangkat tangan silakan, ingin tidak mengangkat tangan diam saja tangannya silakan, yang penting doa. Yang penting doa. Karena ini merupakan waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Sehingga di sisa waktu yang ada ini perbanyak doa. Karena dengan memperbanyak doa, ampunan Allah akan datang kepada kita. Dan berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Jangan mengharapkan THR dari si fulan, si fulan, si fulan. Oh, biasanya tiap tahun ngasih THR ini. Kalau kelihatan nampak wajahnya nanti akan dikasih THR ini. Kok belum juga dipanggil-panggil ya? Jangan berharap dari manusia. Karena ketika kita berharap dari manusia, ini merupakan sebuah dosa dan kesalahan dalam bab tauhid. Ketika kita berharap hanya kepada Allah, kalau ingin harta harapnya hanya kepada Allah. Kalau kita ingin kemudahan berharapnya hanya kepada Allah. Dengan berharap hanya kepada Allah akan datang ampunan Allah kepada kita.
Padahal kita mengharapkan dunia kepada Allah, tapi Allah memberikan ampunannya kepada kita. Sehingga ini merupakan di antara sebab datangnya ampunan Allah tabaraka wa taala. Ada di antara faedah berharga ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang kisah diusirnya iblis laknatullah alaih dari surga. Di dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18 Allah menyebutkan kisah diusirnya iblis dari surga oleh Allah tabaraka wa taala. Iblis enggan untuk sujud kepada Nabiullah Adam ketika Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk sujud. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengusir iblis karena iblis telah sombong di sana. Lalu kemudian iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman menghikayatkan tentang ucapan iblis ini di dalam surat Al-A'raf ayat 14. Allah berfirman, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, berikanlah aku usia yang panjang hingga hari kiamat dibangkitkan, hingga hari kiamat itu tiba. Iblis meminta kepada Allah setelah Allah usir, setelah Allah tabaraka wa taala usir iblis laknatullah alaih, iblis meminta kepada Allah agar diberikan usia yang panjang hingga hari kiamat tiba. Kemudian Allah tabaraka wa taala menjawab, qala innaka minal munzorin. Sesungguhnya engkau termasuk yang diberi tangguh usianya, engkau termasuk yang dipanjangkan usianya hingga hari kebangkitan itu tiba. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya memberikan sebuah faedah berharga. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, la yamna'annaka su'u dhannika binafsik. Jangan sampai jeleknya prasangkaanmu terhadap dirimu sendiri menghalangimu. Wa kathratu dzunubik an tad'uwa rabbak. Jangan sampai prasangkaan buruk engkau terhadap dirimu menghalangi engkau, dan jangan sampai banyaknya dosamu menghalangimu untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Terkadang seorang hamba malu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Terkadang seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah karena dia merasa bahwa dosa-dosanya telah terlanjur banyak. Dia merasa bahwa dirinya kotor, Allah tabaraka wa taala tidak mengabulkan doanya dan lain sebagainya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, jangan sampai buruknya prasangkaanmu terhadap dirimu menghalangimu untuk berdoa kepada Allah. Jangan sampai banyaknya dosa yang kau miliki, yang telah kau lakukan menghalangimu untuk meminta kepada Allah. Fa innahu ajaba du'a iblis. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah mengabulkan doanya iblis. Iblis saja yang adalah makhluk yang Allah murkai, yang pasti jelas nerakanya, Allah kabulkan doanya. Iblis yang bermaksiat kepada Allah, yang menyombongkan diri di hadapan Allah, ketika meminta Allah tabaraka wa taala kabulkan. Lantas bagaimana lagi dengan doanya seorang muslim? Lantas bagaimana lagi dengan doanya seorang mukmin? Lantas bagaimana lagi dengan doanya orang-orang yang setiap hari sujud kepada Allah tabaraka wa taala? Sehingga kalau iblis saja doanya, permintaannya, permohonannya Allah beri, bagaimana lagi dengan seorang muslim yang tiap hari sujud kepada Allah tabaraka wa taala? Sehingga jangan sampai ini semua menghalangi kita untuk tidak berdoa kepada Allah. Di samping doa kita pasti Allah kabulkan, Allah pun memberikan ampunannya kepada kita tatkala kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Hanya saja pula di antara pelajaran berharganya pula adalah jangan sampai, di antara pelajaran dari doa ini adalah jangan sampai ketika Allah tabaraka wa taala mengabulkan doa kita, kemudian kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang Allah cintai, kita adalah kita adalah hamba yang Allah ridhoi. Karena terkabulnya doa seorang hamba tak menunjukkan apapun tentang keadaan dirinya di sisi Allah. Tak menunjukkan kalau ada orang yang setiap kali berdoa dikabul terus oleh Allah, berarti ini waliullah. Kalau ada orang yang doanya mustajab, jangankan berdoa, baru terbayang saja di benak pikirannya sudah terwujud, berarti ini adalah kekasih Allah. Tak menunjukkan apapun. Sehingga jangan sampai kalau kita termasuk orang-orang yang ketika berdoa Allah kabulkan lagi, Allah kabulkan lagi, Allah kabulkan lagi. Atau kita tidak berdoa, kita baru memikirkan saja dalam benak kita, ternyata sudah Allah wujudkan. Terkadang sebagian kita kegeeran, merasa Masya Allah bahwa dirinya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita katakan bahwasanya terkabulnya doa seorang hamba itu tak menunjukkan apapun tentang siapa diri kita di sisi Allah. Karena iblis saja doanya Allah kabulkan.
Dan iblis adalah makhluk yang hina, yang rendah di sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga jangan kegeeran ketika Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Sehingga jangan merasa pede tatkala apa yang ada dalam benak kita kemudian Allah sudah kabulkan, karena itu tak menunjukkan apapun. Lalu bagaimana? Ya yang penting istiqomah dan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kemudian membuat kita ujub dan berbangga diri karena doa saya ini dikabul oleh Allah. Aduh, saya tidak mau terucap, khawatir nanti dikabulkan lagi. Karena setiap kali terucap dikabulkan terus oleh Allah. Merasa bahwa dirinya suci, merasa bahwa dirinya memiliki tempat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tak, iblis saja pun doanya dikabulkan. Sehingga itu tak menunjukkan apapun tentang diri kita. Yang jelas doa adalah ibadah. Kita hanya berupaya untuk beribadah kepada Allah. Selesai sampai di sini. Jangan memikirkan macam-macam. Masya Allah, siapa dulu saya hamba yang bertakwa? Siapa dulu saya kekasih Allah? Saya diantara wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala yang tersembunyi di tengah masyarakat. Siapa kita? Kita banyak dosa. Sehingga jangan tertipu dengan keadaan-keadaan semacam ini. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, sehingga hadis yang mulia ini di awal kita sebutkan ketika Nabi SAW bersabda raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfarlah, merupakan sebuah hadis yang patut bagi kita untuk merenungkannya. Betapa amat sangat celaka dan merugi seorang hamba, dia berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Betapa amat sangat merugi lagi celaka seorang hamba berjumpa dengan bulan Ramadan di atas Islam, di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah, menghabiskan hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, menghabiskan malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah. Ternyata dia tidak mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Betapa amat sangat merugi dan celaka orang-orang hamba-hamba yang semacam ini. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, di sisa waktu yang tersisa ini kita harus upayakan bagaimana caranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunannya. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa, dan juga berharap hanya kepada Allah. Kemudian di antara poin yang perlu untuk disampaikan pula adalah keberhasilan seorang hamba dalam bulan Ramadan. Dia mendapatkan keutamaan yang banyak dari bulan Ramadan. Dan di antara kunci keberhasilan seorang hamba, dia bisa meraih Lailatul Qadar, mendapatkan kebaikan keutamaan Lailatul Qadar, adalah orang-orang yang memiliki kolbu yang bersih. Di samping kita memperbanyak ibadah, maka perhatikan pula tentang keadaan hati kita. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah tabaraka ta'ala berkata, al-mu'awwalu 'alal qabul la 'alal ijtihad. Yang menjadi ukuran yang terpenting adalah bagaimana caranya amal ini diterima. Bukan hanya semata-mata kita rajin semangat memperbanyak amalan, itu bagus. Namun perhatikan pula apakah amalan kita diterima atau tidak. Wali'tibaru bibiril qulub la bi'amalil abdan. Yang menjadi patokan adalah baiknya hati, bukan hanya sekedar amalan anggota badan saja. Rubba qa'imin hadzu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang yang berdiri mendirikan salat malam. Berapa banyak orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lelahnya begadang saja. Wa kam min qa'imin mahrumun wa kam min na'imin marhumun. Berapa banyak orang yang berdiri mendirikan ibadah untuk Allah tabaraka wa ta'ala, namun ternyata dia adalah orang yang tidak Allah rahmati. Dan berapa banyak orang-orang yang tertidur di malam hari, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang Allah rahmati. Bagaimana bisa wa nama wa qalbu dzakir? Orang ini dia tidur namun hatinya mengingat Allah. Wa hadza qama wa qalbu fajir. Adapun orang ini dia berdiri salat, dia mendirikan malamnya, dia menghabiskan malamnya dengan membaca Al-Quran, mencari Lailatul Qadar dan sebagainya, namun hatinya bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya perhatikan pula tentang kebersihan kolbu. Hati-hati dari riya, hati-hati dari ujub, hati-hati dari meremehkan dan merendahkan orang lain di bulan Ramadan ini. Karena kunci keberhasilan seorang hamba meraih Lailatul Qadar dan kemuliaan di bulan Ramadan adalah bersihnya benarnya hati seorang hamba. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.